Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal Lamstack atau Linux, Nginx, MySQL ataupun MariaDB dan PHP ya untuk kita install di VPS ataupun Virtual Private Server. Jadi sebelumnya saya sudah pernah sharing juga ya untuk yang Lamstack-nya ataupun Linux, Apache, MySQL dan PHP. Cuman itu untuk di local development server. Walaupun juga nanti akan ada modifikasi ataupun penambahan tutorial tentang cara deploy-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa bahan ya. Jadi kita akan pakai tutorial sudah saya siapkan di sini karena nantinya untuk server yang saya pakai di sini adalah dari layanan BusinessGeo dari asal Indonesia ya. Jadi BusinessGeo ini merupakan layanan ataupun provider yang menyediakan berbagai macam solusi seperti hosting, kemudian domain, kemudian ada VPS juga, dan ada object storage juga dan banyak macamnya ya. Jadi kalau kita lihat di websitenya di businessgeo.com ini, kalau kita klik tombol produk ini ada macam-macam nih ya. Saya tidak mewajibkan teman-teman yang menonton video ini menggunakan layanan BusinessGeo ya. Cuman di sini dalam artian banyak layanan yang disediakan dan juga saya sudah pernah mencoba, dari segi kualitasnya sudah cukup oke. Dan juga untuk call center ya, kontak centernya ataupun customer service itu bisa dilakukan dari via WhatsApp dan cukup responsif kalau yang pernah saya alami. Oke, jadi di sini disclaimer dulu harus teman-teman ketahui. Saya sudah siapkan juga tentang artikelnya. Jadi nanti silahkan akses saja ke website amperecoding.com. Di situ teman-teman bisa nanti akan copy paste script ataupun komen yang akan saya gunakan selama tutorial ini. Jadi di sini namanya cara deploy project website atau aplikasi di server Linux menggunakan Lamstack ya. Jadi ini tanggal 17 Oktober, dan silahkan nanti buka aja di menu artikel ini ataupun diklik, maka dia akan nampil artikelnya, atau bisa juga di search di sini. Oke, jadi di sini saya asumsikan teman-teman udah punya VPS, tapi kalau misalkan belum punya, di BusinessGeo itu dia punya kode voucher yang apa namanya, dalam tanda kutip menguntungkan bagi teman-teman yang baru mau menggunakan layanan BusinessGeo ini. Nah, khususnya di sini ada di server ada bisa Neolite, kemudian Neo Virtual Compute, dan Neolite Pro dan Neo Dedicated Hosting. Nah, cuman saya lebih menyarankan sih mungkin untuk bagi teman-teman yang cuman sekedar hosting untuk portofolio ataupun website company profile, itu di Neolite ataupun Neolite Pro itu udah cukup. Nah, perbedaannya di Neolite ini ya dia tidak lebih kencang dibandingkan Neolite Pro. Karena Neolite Pro kalau kita lihat ya di produknya ini, dia ini sudah pakai NVMe. Jadi SSD yang versinya itu yang NVMe sudah lebih tinggi dan lebih cepat. Jadi kalau pengen ngincar yang speednya lebih kencang bisa pakai yang Neolite Pro ini. Karena harganya nanti bisa dilihat di sini ada SS131. Ini ada 115.000 sebulan ya, dengan spek 1 core CPU, 1 GB RAM dan 30 GB storage SSD NVMe. Di tutorial ini juga akan saya pakai yang SS1.1 ya. Jadi memang pure kita nanti pakai yang si Neolite Pro ini. Nah, di sini nanti tinggal copy paste saja ya kode vouchernya ketika teman-teman mau menggunakan layanan ini. Silakan pakai kode voucher di sini, nanti dapat diskon nih 15%. Jadi kalau pakai Neolite itu diskonnya 15%, kalau Neolite Pro itu 10%, dan silahkan dipilih saja nantinya. Nah, cuman penggunaan diskon ini yang pertama itu akan teman-teman dapatkan kalau langsung berlangganan 1 tahun ya, ataupun annually. Kemudian juga ada pembolehan itu untuk di tahun pertama saja, jadi tidak berulang di tahun selanjutnya. Dan itu juga untuk berlaku di transaksi pertama saja ataupun yang baru. Kemudian di sini juga cara pakainya, nanti silakan daftar ataupun registrasi ke websitenya BusinessGeo. Ini bisa diklik, nanti tinggal buka, tinggal login saja ya.
Contohnya di sini saya itu perlu login dulu. Nah, nantinya di sini dikirimkan email notifikasi authentication code ini ya. Jadi silahkan nanti dicek emailnya itu untuk memasukkan kode OTP ya, bisa dibilang. Nah, ini saya coba masukin dulu kode OTP-nya yang didapatkan dari email. Enam lima 4807. Oke, jadi tutorial memang saya kasih penjelasan yang detail ya. Mungkin videonya akan cukup lama, tapi ya karena mendetail, durasi memang wajar sih. Kalau mau yang sifatnya instan, singkat, ya nggak akan ada step by step. Oke, ini tinggal tunggu. Di sini saya punya dua service sementara ya. Nah, ini saya sudah punya Accoding. Di sini bisa dilihat SS 1.1, 1 GB RAM, 1 CPU, dan 30 GB disk. Nah, OS-nya saya pakai Ubuntu 24.04. Jadi nanti setelah berhasil membuat akun, verifikasi via email, lalu login, teman-teman bisa langsung buat di sini ada tombol quick create. Nah, ini tinggal pilih nih, misalnya mau pilih Neolite ya. Nah, isikan saja misalnya di sini nama service dari teman-teman, misalnya saya sebutkan Accoding Neolite misalnya, seperti itu. Regionnya kita pilih misalnya daerah West Java ataupun Jawa Barat. Kemudian di sini ada produknya ya. Jadi ada SS111 1.1, ini bisa dipilih sesuai dengan budget yang teman-teman punya. Oke, cycle-nya jangan lupa pilih annual ya, karena kalau tidak pakai annually nanti tidak dapat menerapkan kode voucher atau kode promonya tadi. Nah, terlihat di sini 600.000 tapi belum termasuk PPN ya. Jadi harganya itu bisa dilihat di order summary di sini. Nah, kemudian ada namanya operating system. Kita pilih ya, kalau mau yang terbaru bisa pakai Ubuntu 24.04, dan kalau misalnya sudah familiar ya dengan distro Ubuntu khususnya di 24.04 ini. SSH bisa dibuat sendiri. Di sini create SSH ataupun diimport. Nah, kebetulan di sini sudah punya ya SSH, tapi kalau misalnya belum bisa kita buat juga nih. Create, kasih aja namanya di sini sebagai Accoding Neolite ya. Oke, ini di create, nanti dia akan mendownload filenya nih. Nah, ini kalau pengen mau nantinya login menggunakan SSH, tinggal disertakan. Biasanya ini bisa pakai putih ataupun yang lain. Tapi kalau saya pribadi nanti saya tidak pakai, jadi langsung pakai password dan menggunakan aplikasi third party seperti Termius. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini lebih enak untuk kita akses ke servernya. Oke, selanjutnya saya coba misalnya isikan ya. Saya isikan password dan konfirmasi passwordnya. Nah, kalau sudah semua, kita klik tombol next. Nah, di sini nanti akan muncul package details, item segala macam. Nah, di sinilah letakkan kode promonya ya. Jadi di sini ada have a promo code, input here. Nah, di sini kan kita pakai tadi Neolite ya. Kalau di sini Neolite itu yang ini ya, itu tinggal di copy saja. Kemudian letakkan di sini nih. Apply. Nanti dia bisa dilihat ya, di sini udah applied, dan di sini teman-teman dapat potongan sebesar 90.000 nih promonya. Ini lumayan gede ya. Nah, nanti tinggal order nih. Nah, secara default dia pemilihan payment methodnya itu menggunakan payment gateway dari Mitrans. Oke, nanti tinggal silahkan dilanjutkan saja ke tombol order dan pembayarannya. Oke, mungkin ini untuk penjelasan step by step untuk cara order di PCFGU Cloud dengan layanan Neolite ya, dan menggunakan kode voucher yang sudah saya terapkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap instalasi ataupun setup servernya. Nah, di sini saya tadi sudah punya ya. Saya kembali saja langsung ke dashboard, pilih Accodingnya, servicenya itu. Saya pilih Open Console. Nah, nantinya kita tidak akan berulang kali masuk ke Open Console ya, karena saya pribadi pun juga merasa kurang nyaman menggunakan konsol bawaan dari provider. Jadi ini disclaimer dulu, bukan cuma di Biznet ya, tapi di provider lain juga ada yang menggunakan ataupun menyediakan fasilitas konsol ke servernya. Cuman kebanyakan memang tidak ada yang proper sih, dalam artian tidak nyaman. Nah, makanya nanti kita pakai si Termius ini.
Nah, di BusinessGeo ini sedikit unik untuk membuat supaya kita bisa login menggunakan si Termius. Nah, jadi kita perlu pertama kali itu login menggunakan Open Console di sini. Ini tinggal diklik saja, nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, silahkan nanti teman-teman masukkan nih username yang ada di sini bagian konsol akses ataupun pertama kali pembuatan servernya. Nah, passwordnya juga nanti di copy paste, masukkan saja ke sini. Nah, ini saya coba login ya. Oke, saya masukin password saya dan enter. Nah, nanti dia udah berhasil nih. Nah, ini supaya lebih bersih ya, saya isikan clear, udah bersih. Selanjutnya kita coba ngikutin nih, karena kan saya udah buatin contekan ya. Jadi contekan ini berguna nih supaya memperingkas waktu juga ya. Jadi langkah pertama udah ya, login ke server. Kemudian kita langkah kedua nih untuk update dan persiapan VPS. Cuman sebelum masuk ke bagian seterusnya ini, teman-teman baca dulu nih yang cara login ke server menggunakan password di aplikasi third party ini. Nah, di sini sudah saya siapkan masuk sebagai mode super user ya, meskipun di sini sudah kalau kita klik UMI ya. Nah, ini belum jadi super user karena saya login sebagai Ampere Coding biasa. Tapi kita bisa masuk dengan sudo su. Nah, jadi dia masuk ke akun rootnya. Nah, selanjutnya kita gunakan nih komen ini nano etc ssh sshd config. Nah, kekurangannya kalau pakai konsol bawaan dari provider ya gini nih. Jadi kita harus mengetikkan, karena ini nggak bisa copy paste setahu saya ya. Nih nggak bisa nih. Jadi mau klik kanan pun nggak bisa, ditekan tombol Ctrl V juga nggak mau, Ctrl Shift V juga nggak mau. Jadi kita ketikkan saja nih nano etc ssh sshd config. Nah, selanjutnya di poin keempat tinggal cari nih baris password authentication yes dan permit login, dan aktifkan menjadi value-nya itu yes semua. Nah, sini kalau kita lihat, kita scroll ya, ada macam-macam pengaturan bisa kita lakukan untuk SSH ini. Nah, di sini pertama ada namanya permit login ya. Seperti yang sudah saya tulis, ini kita perlu ganti menjadi value-nya itu adalah yes. Oke, kemudian kita cari lagi nih untuk yang password authentication. Scroll lagi ke bawah. Oke, keyboard ya, di titik tombol bawah saja. Nah, ini udah. Kalau selesai, kita tinggal tekan tombol Ctrl S dan X ya, jadi Ctrl S X. Nah, ini kita keluar tuh dari si editor nanonya tadi. Nah, ini kita clearkan lagi supaya enak dilihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian untuk penambahan nih. Jadi ada satu tambah file baru ya, di nano etc ssh sshd config .d50 cloud init.conf. Nah, penambahan file ini khusus untuk kalau yang pakai Ubuntu ya. Kita masukin nih password authentication yes, Ctrl S dan X. Oke, selesai. Nah, sebagai pembuktian saya sudah menyiapkan ya koneksi di Neolite Pro ini. Nah, di sini saya pakai Neolite Pro layanannya. Saya sudah masukin username-nya di sini dan passwordnya di sini. Nah, untuk IP-nya saya masukin di atas sini ya, di bagian address. Nah, tinggal connect. Nah, ini kalau saya connect, dia tidak akan mau. Ya, meskipun ini pernah saya connect, kalaupun saya replace juga nggak bisa, karena memang belum diatur. Nah, sebelumnya udah bisa karena sudah saya setting, dan ketika ini di rebuild ataupun dibuat ulang ataupun di factory reset lah ya, atau reset pabrik, dia otomatis hilang settingannya. Oke, kita tinggal jalankan satu perintah lagi nih, yaitu systemctl restart ssh. Jadi kalau kita balik lagi ke sini tadi, kita isikan nih systemctl restart ssh. Oke, ini udah restart. Nah, saya coba lagi ya dari Termius ini, saya start over. Oke, ini udah berhasil nih masuk ke
servernya dengan menggunakan aplikasi Termius. Nah, jadi ini udah clear ya, selesai untuk tahapan cara login ke server menggunakan password di aplikasi third party. Nah, ini cuman berlaku untuk provider yang menerapkan tidak bolehnya kita login menggunakan plain password ataupun password seperti yang standar, karena memang kurang security-nya. Tapi kalau untuk fleksibilitas lebih baik menggunakan ini. Cuman itu lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau saya sih lebih cenderung seperti ini karena lebih fleksibel. Oke, nah kemudian kalau kita lihat di sini tadi kan udah bisa login via SSH terminal ya di Termius. Ini saya tutup aja nih. Kemudian kita akan masuk ke bagian langkah-langkah setup server VPS dengan Lemstack-nya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan untuk setup server VPS dengan Lemstack. Ini saya balikin lagi ke mode split screen seperti ini. Jadi kita langsung saja, ini saya copy. Jadi kita sembari running ini saya akan jelaskan di perintah ini untuk mengupdate package yang ada di dalam server VPS kita ya. Jadi kita run update, cek ini ada perubahan atau enggak, kemudian kita upgrade, langsung ada keterangan min y. Nah, kode ini maksudnya adalah untuk kita langsung mengiyakan ataupun mengkonfirmasi bahwa saya yakin untuk melakukan tindakan update dan upgrade. Nah, kalaupun nanti tidak pakai min y, nanti akan muncul konfirmasi. Saya akan contohkan di sini ya, sudo apt install core software properties command unzip ini. Nanti saya akan tanpa min y ya. Jadi di sini perintah selanjutnya adalah tambahkan untuk alat bantu seperti call, karena akan kita pakai juga nih untuk method call ini. Dan software properties command kalau misalkan nantinya di sini belum terinstall ya. Nah, ini kita tinggal tunggu saja sih. Kalau kita lihat dari speed instalasi ya, di si NVMe-nya ini memang kencang sih. Karena saya punya juga di tempat lain yang bukan pakai NVMe ya. Itu bisa sampai 5-10 menit, tapi ini nggak nyampe 2 menit nih kalau nggak salah lihat nih. Ini ya, ini 1:30 menit nih sampai ke tahapan ini. Ini di enterkan saja karena kita mau settingan SSH tadi masih tetap sama ya. Oke, kalau lihat di recordingnya ini udah masuk ke 1 menit 45 detik. Ini tetap kita pakai N di defaultnya. Oke, ini selesai sebentar lagi nih. Ini saya copy dulu. Oke, ini bentar lagi selesai. Jadi ada berbagai macam tahapan ya untuk apa namanya, deploy project ini ya. Nanti akan ada tahapan untuk kita masukin website menggunakan WordPress ataupun nanti pakai Laravel ya. Oke, sementara di sini artikelnya saya cuman sampai batas untuk setup di setting maksimum upload file size-nya. Jadi nanti ada sudah PHP, MySQL, JS, NVM dan Composer. Oke, ini tadi kita udah run command yang apt update dan upgrade. Selanjutnya kita yang kedua ya. Nah, ini saya contohkan untuk pembuktian lah ya, untuk menjalankan perintah tanpa y. Oke, ini saya terdouble, saya paste nih. Nah, kan nggak pakai min y nih ya. Jadi mungkin saya perbesar dulu ya, mungkin lebih enak dilihat. Tapi ya ini tadi resikonya kalau diperbesar jadi sedikit mana-mana nih fontnya. Oke, nah tidak ada muncul peringatan nih, do you want to continue ataupun sebagai konfirmasi. Nah, ini kita mesti enter atau isikan huruf y. Nah, tapi kalau kita langsung kasih min y di sini itu nggak usah repot lagi. Oke, ini udah selesai, berhasil. Kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu instalasi PHP-nya. Jadi di sini ada dua bagian ya. Kita nginstal PHP secara umum versinya. Karena kalaupun kita coba PHP min v, di sini nggak ada ya. Jadi memang belum terinstall. Nah, kita akan install dengan cara seperti ini. Ini tinggal di copy saja ya sampai ke sini dan paste. Nanti akan dia otomatis menginstal si PHP-nya. Nah, di sini bisa lihat nih, kita ngupdate, kita nginstal software properties tadi ini terdouble. Nanti akan saya coba apa namanya, hapus saja bagian ini. Kemudian kita masukin nih
si PHP itu dengan dari si address-nya. Kemudian kita tambahin lagi nih untuk versi Nginx. Jadi kita kan nanti pakainya itu Nginx bukan Apache. Nah, ini muncul konfirmasi lagi. Ini di yes-kan saja ataupun di enter-kan. Nah, kemudian kita install modul-modul yang umumnya dipakai seperti OpenSSL, BCMath, Call, kemudian JSON, MBString, MySQL, Tokenizer, XML, dan Zip. Kalaupun nanti misalnya teman-teman ketemu suatu project yang membutuhkan modul ataupun extension khusus di PHP-nya, itu nanti tinggal masukin saja tuh. Jadi misalkan dia kurang, misalnya tadi awal tidak ada zip, masukin saja yang sudah apt install php min zip. Kalaupun nantinya mau lebih spesifik, nah ini yang saya jelasin di tahapan selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, masukkan perintah php min v. Nah, secara default nanti dia akan menginstal versi 8.3. Kalau yang Ubuntu 24.04 ini ya. Nah, bisa jadi nanti kedepannya bukan 8.3, 8.3.12 lagi. Bisa jadi lebih tinggi atau menjadi 8.4. Nah, saya nggak mau nih pakai 8.3 nih. Misalnya ya, saya maunya di versi 8.2. Atau nanti ada yang maunya versi PHP 7.4. Itu juga bisa. Kita masukin saja nih instalasi untuk di versi PHP tertentu tersebut. Contoh di sini saya pakai 8.2. Ini saja tempelkan, saya enter lagi, maka dia akan menjalankan perintah instalasi PHP versi 8.2-nya. Nah, kita nanti bisa ganti tuh secara umum ya versi PHP yang jalan di server ini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, perintahnya sederhana, cuman satu baris gini doang. Jadi kita tinggal pilih tuh mau aktifin yang versi mana. Ini masih jalan. Nah, kemudian nanti kita perlu install Composer juga, npm, Node.js. Apalagi kalau misalnya project itu pakai Laravel, itu pasti menggunakan si apa namanya run npm ya. Jadi perlu diinstal nih. Oke, ini udah selesai, kita lanjut lagi. Nah, setelah memasukkan perintah sudo apt alternatives config php, kita ditunjukkan nih ada dua macam versi ya. Ada 83 sama 82. Nah, saya mau pilih yang 82 itu dengan isikan saja nih angka 1. Karena kan di sini terlihat ya, 1 nih. Nah, kalau udah tinggal di enterkan saja. Nah, kalau kita coba cek lagi php min v, nah dia udah berubah ya, PHP 8.2.24. Oke, kita udah berhasil di tahapan penginstalan PHP dan update ke versi 8.2 ya, turun satu tingkat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahapan install Composer ya. Ini sederhana juga, perintahnya sudah apt install Composer min y. Oke, nah versi Composer ini dia mengikuti dari versi PHP yang teman-teman pakai ya biasanya. Kita coba cek versi Composernya. Nah, ini udah terinstall versi 27.1. Last update-nya ini kayaknya di 2024 bulan 2 tanggal 9. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut ke nvm ya. Nah, jadi kita tinggal gunakan perintah seperti ini saja. Jadi kita call pakai method call untuk mendownload filenya ini. Versinya itu di 03.9.5 ya. Bisa jadi nanti ada versi lebih baru dari ini. Bisa saya pakai yang ini. Kita enter kan. Nah, di sini terlihat ya, ada perintah call base min base syntax error near unexpected token, kutip pipeline seperti itu ya. Oke, coba kita paste lagi di sini. Enter. Oke, ini kayaknya kelebihan enter tadi ya, si ininya dia harusnya nggak ada lagi space ataupun enter di sini. Kemudian kita pastiin ya, dia si script nvm ini masuk ke shell di server kita nih. Nah, kan ketika saya paste dia kayak nambah nih ya, nambah ada space seperti ini nih. Nah, ini harusnya yang nggak boleh. Kita hapus, enterkan saja. Coba kita verifikasi instalasinya. Nah, ini versinya 0.39.5. nvm berhasil sudah kita install, tapi kalau kita langsung isikan node, jadi nggak muncul karena belum kita install ataupun Node.js-nya. Nah, kita akan cari dulu nih ya
si apa namanya Node.js-nya menggunakan perintah nvm ls remote ini. Nah, ini akan muncul semua nih. Saya pakai yang stable saja kayak di 20.18 ya. Jadi caranya itu adalah nvm install, kita masukin nih apa namanya versinya itu v20.18 sorry, nggak pakai V kalau saya nggak salah lihat nih. Oke, dia jalan. Oke, dia udah ke 20.18 ya. Kita coba cek statusnya. Oke, ini udah muncul ya. Jadi versi Node.js kita udah di versi 20.18. Kemudian kita akan lanjut ke instalasi MySQL ataupun MariaDB ya. Kita coba install yang MySQL atau MariaDB sekarang. Nah, perbedaannya kalau MariaDB itu yang versi open source-nya dari si MySQL dan disupport sama misalnya programmer ataupun maintainer lah yang untuk di open source di MariaDB ini. Jadi pada dasarnya sama saja sih. Kalau MySQL ini seingat saya masih apa namanya masih mengikat dengan Oracle. Oke, kita install. Saya mau install yang MariaDB aja lah ya, dan open source. Oke, selanjutnya kita akan amankan ya si apa namanya MySQL-nya ataupun MariaDB-nya. Oke, itu udah selesai ya. Jadi kita lanjut ke sudo MySQL secure installation. Nah, nanti dia muncul nih. Pertama itu adalah enter password for root, enter for none. Jadi kalau misalkan yang ini pertama kali kita run scriptnya dan belum ada password root, maka kita perlu tekan tombol enter. Nah, karena di sini untuk password rootnya itu belum saya buat, meskipun ya bisa saja sih tadi dibuat. Jadi kita mau apa namanya enterkan dulu karena saya nggak mau apa namanya mengisikan password. Ya, karena belum ada kita setting password turunnya. Jadi ini kita enterkan saja. Nah, kemudian di sini ada pilihan yang namanya switch to unique socket authentication. Nah, ini bisa kita apa namanya pilih no, jadi abaikan saja. Kemudian change the root password. Ya, kita kan memang belum ada password ya, kita abaikan dulu lah. Kemudian anonymous user ini kita yes kan, jadi dihapus. Kemudian disallow root login remotely. Ini kita bisa juga apa namanya yes kan saja, jadi nggak boleh ada yang akses ke database menggunakan format ataupun cara remote lah ya. Meskipun nanti kita akan apa namanya buat aksesnya itu menggunakan dbeaver, jadi kita memudahkan untuk akses ataupun kelola database yang ada di server ini menggunakan aplikasi third party namanya itu dbeaver. Ini sementara kita disallow dulu. Oke, kemudian remove test database ya, ini kita apa namanya hapus saja. Reload privilege ya, kita yes kan. Nah, kita akan merefresh apa namanya hak akses yang ke tabel database-nya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita akan coba buat akun satu akun user di database yang dimana bersifat super user, jadi dia bisa akses ke seluruh database. Jadi nantinya kalau misalkan di server ini punya banyak project ya, nah dan juga di tiap-tiap project itu dia punya database, maka supaya memudahkan bisa kita akali dengan cara buat satu akun super user. Tapi kalau mau dibuat per project ya bisa juga. Oke, untuk di keperluan instalasi ini saya gunakan untuk super user saja ya. Intinya mungkin akan saya tambahkan di format tertulis di artikel di Ampera Coding ini. Nah, pertama kita masuk nih ke sudonya MySQL, masuk ke MySQL. Jadi walaupun kita pakai MariaDB tapi perintahnya masih MySQL. Kita masuk nih. Di sini perintahnya untuk membuat sebuah akun baru dengan nama Ampera Coding ya. Jadi passwordnya itu adalah password. Nah, ini juga harus teman-teman ingat ataupun catat mungkin. Kemudian kita berikan akses full sebagai super user ke
akun Ampere Coding ini. Kemudian kita flash privilege dan exit. Nah, cara gampangnya tinggal di copy saja, paste di sini, enter, udah selesai. Jadi akun si usernya udah terbuat, tapi database belum ada ya. Jadi kalau kita masukkan perintah sudo mysql lagi dan masukkan show databases titik koma, nanti dia akan cuma tampil 4 macam. Nah, kalaupun nanti kita akan buat ya bisa juga, cuman itu di bagian yang terpisah dari sini. Oke, kemudian kita lanjut ke setting berbagai pengaturan yang bisa kita sesuaikan ya, karena secara default pun juga sebenarnya udah cukup saja di PHP-nya ini. Jadi kita perlu ganti maksimum upload file size-nya, post max size, max execute time, input time, dan memory limit ya, sesuai dengan namanya mungkin udah clear lah atau sudah jelas ya. Nah, kalaupun mau kita bisa langsung copy paste di sini dan kita cari nih contoh upload max file size. Nah, di sini ada sedikit tips di text editornya Nano. Ini kita bisa cari berdasarkan kata ya. Caranya itu adalah Ctrl W. Jadi apa namanya, kita bisa ketik Ctrl W, apa ya sebutannya kalau apa namanya di sini, kalau saya perbesar Ctrl plus W ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa cari berdasarkan nama tadi, yaitu upload max file. Max file aja juga bisa sih. Nah, ini akan ketahuan nih. Di sini ada settingan value-nya itu adalah 2 mega. Kalau mau kita ganti menjadi misalnya 5 mega ya bisa saja. Kemudian post max size, max execution time ini kita bisa cari lagi dengan Ctrl W, Ctrl Shift V kalau di keyboard. Nah, kita bisa cari nih. Nah, jadi kita bisa atur nih setiap script yang dieksekusi itu sebenarnya berapa lama maksimum waktu yang diberikan. Nah, kalau kita mau cuma 30 detik, ya udah ini nilai value-nya lah dalam hitungan detik. Kalau dirasa kurang kita bisa masukkan di 300. Nah, kalau sudah, ya kita lanjut ke yang lain, misal memory limit ya. Kita ketikkan memory limit juga bisa seperti ini. Oke, kalau mau ningkatin batas penggunaan RAM-nya ya. Cuman ya diperhatikan kalau kita mau kasih batas penggunaan RAM-nya misalkan 2 GB tapi kenyataan di VPS cuma 1 GB ya nggak bisa juga. Oke, ini kita Ctrl S dan exit kan saja. Oke, udah selesai. Jangan lupa nanti kalau ada perubahan dari sini kita perlu restart nih si servisnya. Nah, ini kita restart ya. Supaya ya apa namanya settingan tersebut tersimpan. Nah, ini udah termasuk tahapan terakhir ya. Jadi kalau kita buka ya ke apa namanya VPS-nya, saya copy nih ya. Saya duplicate dulu di sini, saya paste dan go. Nah, di sini di set cannot be reached. Jadi di sini kenapa tidak muncul? Coba kita perhatikan lagi. Apakah ada yang kita terlewatan di proses ini? Nah, ternyata di sini saya lupa masukin Nginx. Jadi apa namanya, percuma kita setting PHP, SQL, tapi ya si Nginx-nya itu nggak ada. Nah, makanya kita harus perlu apa namanya install dulu nih si Nginx-nya itu supaya nanti servernya bisa apa namanya berjalan. Nah, jadi perintahnya itu sederhana ya untuk masukin run si Nginx-nya itu. Jadi cukup kalau kita lihat di apa namanya terminal, isikan saja nih sudo apt install nginx min y. Nah, ini tinggal di enterkan saja. Nah, ini tinggal ditunggu. Ini cepat kok kalau misalnya nginx cepat. Nah, ini udah, kita coba refresh nih. Masih nggak bisa ya. Kalau kita dulu nih masih nggak bisa ya. Nah, sekarang kita coba cek statusnya. Sudo systemctl enable bukan enable, status Nginx. Nah, di sini statusnya aktif ya. Tapi kenapa di sini kalau kita perhatikan ya di site cannot be reached. Jadi statusnya itu apa namanya aneh bin ajaib. Nah, ini kita bisa telusuri lagi kenapa dia tidak jalan si Nginx ini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang apa namanya dalam tanda kutip frustasi ataupun pusing ya kenapa ini nggak jalan ya. Nah, itu mungkin bisa di rebuild dari si apa namanya
panel dari Basic Geocloud ini, yaitu klik saja tinggal di stop, nanti ada pilihan rebuild di sini. Nah, nanti coba diulangi untuk tahapan instalasinya itu dengan menginstal si Nginx nya dulu. Jadi kalau misalkan coba kita restart lah ya si Nginx ini, tadi kan kita udah masukin perintah untuk menginstal Nginx, kemudian kita cek statusnya rupanya aktif. Nah, kita coba tes lagi nih sistem ctl start Nginx lagi nih. Nah, kalau kita coba reload lagi masih belum jalan ya. Nah, ini mungkin perlu sedikit waktu untuk tracing dalam problem solving dari masalah yang timbul ini. Kita coba restart ya si servernya, mungkin perlu di restart. Jadi cara problem solvingnya itu kita trace dari pertama, coba kita restart karena di sini kan servisnya udah jalan ya si Nginx ini. Jadi ada dua cara, kita bisa langsung dari si terminusnya ini atau kita dari panel si Basic GUI nya. Nah, kalau dari terminal ini ataupun si terminusnya itu masukin saja nih sudo reboot. Nah, jadi kayak gini nih perintahnya ya. Ini tinggal kalau sudah enter kan, nah nanti dia akan reboot. Nah, ini pun juga ketahuan kan kita disconnect sama si servernya. Nah, ini nanti dia akan mencoba terus nih si terminusnya ini. Kalau kita lihat show logs, kita bisa tahu nih dan statusnya kan masih connecting. Kalau kita lihat di bisnetnya itu sendiri, kita coba lihat nih loading. Oke, ini udah jalan ya, tapi mungkin perlu sedikit waktu supaya bisa langsung fresh muncul di sini. Nah, kita coba start over lagi. Oke, dia udah jalan, tapi di sini masih nggak jalan nih. Nah, kita perlu tracing lagi masalahnya di mana. Kita coba cek apakah memang benar IP-nya di situ 103.208 ya. Oke, dia masih nggak jalan. Seharusnya sih dia walaupun perintahnya dimasukin di akhir, ya dia tetap jalan sih. Oke, sebelumnya kita udah coba restart juga ya servernya. Nah, kita coba cek firewall ya. Pertama itu di sudo ev status ya. Nah, ini statusnya inaktif, jadi kita bisa sudo ev enable, masukin dulu nih untuk allow kutip Nginx full. Nah, kemudian kita masukkan sudo ev enable. Ini kita pilih Y. Coba kita refresh, masih nggak jalan juga. Nah, kita bisa pakai solusi yang lain ya. Kalau misalkan memang dia tidak jalan, kita masukkan sudo ev allow 80 tcp. Oke, ini perintahnya. Oh, saya double nih. Allow. Oke, kita reload. Kalau kita masukin perintah tadi ev enable lagi dan pilih Y, udah aktif. Reload juga masih nggak jalan ya. Nah, sekarang kita coba juga untuk masukin solusi yang lain. Kita coba untuk ngecek binding IP, karena kan memang dari awal ketika proses instalasi si Nginx-nya itu tidak kita binding ataupun kita tempel ataupun kita pasangkan ke IP. Jadi IP dengan si Nginx-nya itu belum terpasang. Nah, mungkin kita coba cek di situ ya. Kita masukin perintah sudo nano etc Nginx sites available defaultnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ada berbagai macam tulisan atau keterangan lah ya. Nah, kita bisa lihat nih ada yang namanya server listen 80 default server. Ini udah bener. Ke sini listennya benar. Nah, kita bisa coba mungkin tambahkan di sini udah masuk, ini udah ada ya root var bw html, indeksnya udah benar juga, server name, location, try filesnya udah benar. Oke, sejauh ini udah benar sih ya, nggak ada masalah nih. Oke, ternyata masalahnya itu terletak di URL-nya ini menggunakan HTTPS tadi. Jadi kalau saya balikin ya, nah ini dia terbacanya HTTPS nih. Nah, ini dia nih sumber penyakitnya ini. Jadi kalau saya tunjukin ya,
Nah, harusnya kan ini memang belum terinstall SSL ya. Karena SSL itu biasanya dia pointing ke nama domain. Nah, ajaibnya memang saya nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba dia langsung terpasang SSL di sini. Padahal kan dari awal kita akses itu tanpa SSL. Nah, setelah saya coba cek di sini rupanya ada SSL. Nah, harusnya cuma HTTP doang atau tanpa HTTP kosong kayak gini nih. Nah, ini akhirnya udah berhasil nih, apa namanya, si Nginx yang udah tampil, yang notabene memang tidak ada masalah kalaupun mau diletakkan proses instalasi Nginx di akhir ataupun di tengah. Rupanya memang masalahnya itu di ada penambahan menjadi atau perubahan menjadi HTTPS. Oke, mungkin ini saja ya tutorial tentang apa namanya, tahap awal untuk setup server VPS ini dengan Lemstack. Untuk deploy projectnya mungkin akan saya update apa namanya, dengan video tersendiri, tapi dengan berbasis dari server yang sudah kita setup ini ya. Dan untuk artikel di URL ataupun di Ampere Coding ini akan saya update juga nih. Oke, saya rasa mungkin itu saja ya, cukup untuk di video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.